Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wildan Tisnasri Nugraha dengan NIM 2202527. Di sini saya akan mencoba untuk menerapkan konsep update dan delete pada program yang telah saya buat, di mana di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya di exam. Baik, lalu di bagian database, di sini saya menggunakan database inventaris kantor, di mana untuk update dan delete-nya nanti saya menggunakan tabel seperti di layar. Untuk codingannya, seperti yang bisa dilihat di bagian cek data, atau mungkin saya akan buka terlebih dahulu eh, project-nya itu di browser. Nah, seperti ini. Ada tiga menu. Yang pertama adalah dashboard, kemudian ada cek barang, dan juga ada barang masuk. Ini konsepnya untuk create ya. Nah, di sini kita akan tambahkan dua fungsi, yaitu fungsi untuk update dan juga fungsi untuk delete. Mungkin kita tambahkan aksi di bagian cek datanya. Di bagian sini saya akan tambahkan aksi, dan di bawah sini pula saya juga akan tambahkan aksi juga. Ini tuh diperuntukkan untuk di sini nih. Nah, di bagian aksi ini di atas dan di bawah. Kemudian kita akan tambahkan dua fungsi kayak seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu fungsi update dan fungsi delete ya. Kita akan tambahkan di bagian sini. Untuk memudahkan. Nah, ini untuk eh, update barang, mungkin di inventaris, karena saya menggunakan konsep inventaris kantor, mungkin saya akan tambahkan update ini saya ubah menjadi barang keluar kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ini diperuntukkan untuk barang, sorry, maksudnya delete atau hapus barang. Ya, nanti bentuknya akan seperti ini. Ada barang keluar dan ada hapus barang kayak seperti itu ya. Oke, mungkin karena memang selanjutnya saya akan mengambil ya, ID di Href ini ya, pindah ke page update ini yang sudah disediakan, lalu mengirim data ID, kemudian mengambil barang ya, eh, nama barang, tanggal masuk, jumlah, kelayakan, dan statusnya berdasarkan ID yang dikirim di bagian cek data seperti itu. Oke, mungkin di Href-nya kita akan tambahkan update PHP. Ini adalah nama filenya. Lalu dengan ID yaitu ini ya, seperti ini ya. Karena query, hasil dari query inventaris ya, disimpan di bagian query, lalu disimpan di bagian data. Nah, ini sudah bisa kirim ya di bagian ini, atau kita akan coba
Jadi ketika diklik, nah dia udah masuk ke sini tuh ID-nya 6, tetapi, dia belum, masuk ya ke nama barang ya. Dia belum masuk ke apa, informasi berdasarkan ID itu belum masuk ke nama barang. Kita akan coba tambahkan agar dia bisa masuk ke nama barang, yaitu nambahinnya di date ya, di bagian atas form. Di bagian atas form, kita tambahkan, query atau PHP ya. Ini, lalu kita ambil koneksi. Koneksi ini sudah dibuat sebelumnya, yaitu di bagian sini. Ini untuk mengkoneksikan ke database inventaris ya, yang ada di yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan ambil data ID, hasil dari kiriman data tersebut ya, ID dengan metodenya yaitu get ya. Get itu biasanya ngambil dari tas ya. Jadi ketika di barang keluar, nah di bagian sini, ini error itu karena belum selesai tadi ya, dalam bikin codingan PHP-nya. Nah, get itu biasanya ngambil dari ID atas ini. Itu konsep dari get gitu ya. Oke, kita akan menggunakan konsep get, ya dolar, get, untuk mengambil data ID. Seperti ini. Lalu ID itu sudah disimpan di bagian di variabel ID. Lalu kita bisa buat query-nya ya. Query itu sama dengan MySQL query, mengambil dari koneksi, lalu kita masukkan query-nya ya. Select semua dari inventaris. Inventaris ini karena nama tabel kita adalah inventaris seperti itu ya. Inventaris where ID itu sama dengan $ID. Dollar $ID ini nyambung ke sini ya, ID get yang tadi kita buat. Kemudian kita akan bikin looping ya, karena memang tabel itu kita biasanya ya POM itu biasanya kita ngambilnya itu berdasarkan tabel, berdasarkan looping. Kita simpan isinya itu dibagi di variabel data. Lalu ambil query ya, hasil dari pengambilan data dari database seperti itu. Lalu kita tutup kurung seperti ini. Kurung ini sampai di bagian bawah sini. Seperti ini. Lalu ini sudah bisa ngambil data ya di bagian data ini. Nah, untuk bisa menyimpannya di bagian POM, kita bisa tambahkan value di bagian inputnya. Value, nah di bagian inputnya mengambil data yang dibutuhkan. Seperti itu. Seperti ID ya. Ini. Nah, ini udah bisa ngambil ya data ID di bagian ID barang seperti itu. Selanjutnya sama ya seperti yang dilakukan, kita akan copy saja di sini value sama ini input kan bagian ini.
Ini ganti jadi nama barang ya. Hmm, jumlah status. Ini kita akan coba di sini ya. Apakah sudah bisa atau belum? Oh, error ya. Di line 52 katanya. 52. Kenapa 52? 51, 52. Nah ini. Query. Oh ini. S. Nah seperti itu. Nah, oke, udah masuk ya. Ini barangnya sama ya, sesuai yang ada di sini. Printer HP LaserJet 24 11 19 2 layar 19 11 24 19 11 2 koin. Ini nggak masuk ya? Mungkin nggak bisa ya. Saya sudah nambahin value soalnya. Kita bisa milih layak atau tidak layak. Dan ini udah bisa ini nggak bisa digerakin ya. Ini nggak bisa dirubah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya karena memang datanya udah masuk ya, eh, kita jalankan tombol membarui ini. Dan tombol perbarui mungkin kita akan buat satu file namanya adalah proses update data.php. Untuk yang pertama kali ya kita akan include terlebih dahulu koneksi.php ya. Nggak putih ya. Oh iya, lupa pakai ini. Nah, include koneksi.php kemudian kita akan proses ya. eh, Proses data form update. eh, Kita akan buat dengan kondisi ketika server request method sama dengan
Lalu kita masuk ke dalam variabel, kemudian kita akan bikin query update dengan variabel SQL. Update inventaris set nama baru. Masuk, kita akan pengecekan ulang. Ini tuh kalau eh, error ya. Ya, kita tambahin ahref ini di sini ya, supaya ketika kita ada tombol kembali itu kita bisa pakai yang ini yang gitu. Jadi kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, oh ini kita masukkan dia ke sebentar ya. Ini tuh kalau nggak salah dia ada di sini ya. Oke. Lalu else else-nya yaitu echo error ya. Error. Kalau ada muncul kesalahan SQL error AS kesalahan AS ya. Oh, ini SQL error. Oh dia ada SQL error. Kita kondisi ada yang error. Nah ini untuk eh, ada dua error nih. Oh ini. Nah, itu error. Ya.
Ini error ya, kenapa ya? Ini errornya di global katanya. Kita coba aja lah. Saya coba langsung aja. Oke. Oh ini di bagian updates. Nah, ini belum ke actionnya belum ke sana ya. Action. Tuh, sinyal ya sebentar ya. Oh nggak ada tuh, udah gak ada errornya ya. Oke, langsung tidak ada ya. Kita masukkan ke proses proses update update data.php. Nah, kayak gini. Metodenya post, update form, kita akan masuk ke sini. Save, cobain dulu biar dari awal barang keluar. Nah, ini misal jadi tidak layak gitu ya. Kita coba ininya laser gatnya hapus, terbaru error. Kan kamu SEO main 17. Nah ini nih, kenapa ya? Mana ini ya? Gimana harus kayak gini? Gini gitu. Berhasil. Ternyata harus ada titik. Oke, data udah berhasil. Kembali ke cek data. Nah, eh, belum ganti. Ganti. Bentar ya, kita coba. Mungkin ini ke ulang. Printer HP. Oke, update selesai. Nah, memang udah bisa diupdate. Kemudian selanjutnya kita akan coba di delete. Ini update sudah selesai. Oke, di bagian delete kita akan buat proses 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 ini hapus sorry data yang kita buka gini RP include koneksi.php lalu kita akan memanggil menggunakan ID sebentar ada input itu gimana ya postnya step record gak hapus oke kemudian di hapus data di sini ada menggunakan ID oh udah menggunakan ID kita ambil data ID seperti yang ada di proses update ya data ID get
ID, kemudian query outputs dollar query dengan langsung dengan from index di mana where ID itu sama dengan ID. Oke, kita akan pakai kondisi ya. Kondisi menggunakan MySQL nggak ada ini ya. SQL query koneksi dollar query, kemudian kita tambahin echo data berhasil dihapus, lalu kita echo lagi ya, kita tambahkan BR supaya ke bawah arek ini sama dengan ini ini kan ini itu ada. Kemudian di sini kita ambil sidebar juga ya kayak tadi, kita ambil data sidebar. Nah ini ketika diklik dia akan kembali ke sidebar. Di sini kembali ke side data. Kemudian di sini ada else, lalu bentar, masih record kan? Lalu kita echo lagi error MySQL error itu dollar koneksi. Nah seperti ini kita tutup ya. Oh ini oke, kita coba hapus data di printer HP. Oh ya, lupa belum. Nah, Faresnya belum ke sana. Proses hapus data.php. Kita save. Harusnya yang printer ini kehapus. Oh, error 5 ya. 5 tuh ini. ID, ngambil get ID. Itu yang errornya ya. Oh, line 10. Nah ini. Berarti ke sini kan harusnya error. Ini delete. Query itu adalah delete from inventaris, di mana ID sama dengan $ID.
Oke. Oh, di sininya ID-nya belum ya, belum dimasukin. Hapus ini. Masih. Lagi. Pintu HP, yeps, data berhasil dihapus dan kita coba kembali ke cek data. Ya, coba lagi. Sip, 7. Coba lagi langsung jadi 6. Sip. Selesai ya, barang keluar atau update udah bisa dan juga untuk hapus barang juga udah selesai. Eh, itu mungkin untuk implementasi dari project inventaris kantor yang saya buat untuk dashboardnya. Dashboard ini dilihat dari bawah ya, dari sini. Barang yang awal masuk, nah ini kan awal yang ini yang masuk paling awal, yang paling yang dulu gitu ya. Yang ini yang paling masuk yang paling awal seperti itu. Mungkin sekian dari penerapan konsep update dan delete untuk project yang saya buat inventaris kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.